Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Dewasa, siapa yang kau salahkan hari ini? Ita kecewa, suaminya Budi tidak seperti yang diharapkannya, menjengkelkan, kurang perhatian, dan seterusnya. Lalu ia menyalahkan orang tuanya yang awalnya memperkenalkan kepada Budi. Jika dipikir ulang, bukankah Ita memang mau menikahi Budi meski orang tuanya yang memperkenalkan? Dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana karakter dan perubahan seseorang di kemudian hari. Orang tuanya hanya bisa melihat karakter Budi sekian puluh tahun lalu. Tetapi manusia itu bertumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dan Ita pun ikut berperan membentuk perubahan Budi. Saya selalu berprinsip, jika nasi sudah menjadi bubur, toh tidak akan mungkin dikembalikan lagi menjadi nasi. Ya sudah, lakukan semaksimal mungkin agar bubur itu bisa menjadi bubur paling enak yang bisa kita nikmati. Tambahkan abon, teri, ayam, kuah yang sedap. Dengan demikian bisa jadi bubur yang justru lebih mahal dan lebih enak daripada nasi. Tidak ada hidup yang sempurna di dunia ini. Lakukan saja yang terbaik yang kita bisa dan doakan. Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi masa depan kita. Banyak orang bertambah usia setiap ulang tahun, tetapi sayangnya tidak semua bertambah dewasa. Ada yang rambutnya sudah beruban, tapi masih saja suka menyalahkan orang lain saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Padahal kedewasaan sejati itu tidak otomatis hadir bersama angka usia. Ia muncul saat kita memutuskan untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dulu saya pun sempat berpikir, kedewasaan itu seperti hadiah ulang tahun. Semakin tua semakin bijak, tapi ternyata realitanya tidak sesederhana itu. Kedewasaan bukan datang karena tahun-tahun berlalu, tapi dari sikap hati, terutama saat kita berani berkata, "Ya, ini salahku. Aku akan memperbaikinya," tanpa menyalahkan keadaan, orang tua, pasangan, bos, atau bahkan cuaca. Masih ingat kisah Adam dan Hawa setelah makan buah pohon terlarang, pohon pengetahuan baik dan jahat? Allah memanggil mereka dan bertanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian bertanyalah Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Adam dan Hawa tidak mau mengakui kesalahan, mengambil tanggung jawab, dan bertobat. Berbeda dengan Raja Daud yang sudah berjinah dengan Batsyeba, bahkan membunuh suaminya. Ketika Nabi Nathan menegurnya, bagaimana respon Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Yang Tuhan inginkan sederhana sekali, akui kesalahan dan bertobat. Daud
disebut orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan meski dosanya berat. Seringkali kita pun tergoda untuk lari dari tanggung jawab, apalagi ketika keputusan yang kita buat ternyata membawa hasil yang tidak menyenangkan. Tetapi justru disitulah kedewasaan diuji. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi apakah kita bersedia menanggung konsekuensi dari pilihan kita sendiri dan belajar darinya. Saat seseorang mulai mengelola emosinya tanpa drama, menyelesaikan masalah tanpa menyalah-nyalahkan, dan melakukan tugasnya tanpa harus disuruh-suruh, disitulah benih-benih kedewasaan mulai tumbuh. Saya teringat satu prinsip. Hidup ini bukan tentang menunggu seseorang datang menyelamatkan kita, tetapi tentang berani mengambil peran sebagai pemeran utama dalam cerita hidup kita sendiri. Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat, kekuatan, dan akal budi. Tinggal bagaimana menggunakannya. Daripada terus bertanya siapa yang salah, lebih baik mulai bertanya, apa yang bisa aku perbuat sekarang? Pertanyaan ini mengubah fokus kita dari menyalahkan menjadi bertindak, dari pasif menjadi proaktif, dari korban keadaan menjadi pemenang dalam hidup. Setiap kali kita memilih untuk bertanggung jawab, tidak lari dari masalah, dan tetap tenang meskipun keadaan tidak ideal, disitulah kedewasaan sedang dibentuk. Mungkin prosesnya tidak instan, tapi percayalah itu tidak sia-sia. Dan yang paling indah, saat kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, hidup kita bukan hanya bertambah tahun, tetapi juga bertambah makna. Hidup kita menjadi teladan bagi anak-anak dan orang-orang di sekitar kita. Siap praktek? Yuk, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.